Introducing a breakthrough in quantum computing, the Majorana 1. A new approach that ignores the limitations of current models to combine the power of millions of potential qubits all working together to solve unsolvable challenges in creating new medicines, entirely new materials, and helping our natural world. All on a single chip. The Majorana 1. Oke teman-teman, tadi kita kan sudah melihat tentang berita yang dari Microsoft ya. Dia mengeluarkan sebuah chip namanya Majorana 1 atau kalau tulisannya Majorana ya. Jadi di sini Majorana 1 itu adalah salah satu chip yang memperkenalkan dengan efisiensinya yang memiliki 1 juta qubit gitu. Atau bisa kita katakan jutaan qubit lah dalam satu chip teman-teman. Jadi pertanyaannya, apa sih bisa kita katakan qubit itu tadi gitu? Apa sih keuntungannya gitu dalam penggunaan nanti ke dunia kita, terkhususnya nanti dunia komputer ya, dan juga untuk penggunaannya di masa depan, apakah menjadi lebih baik gitu teman-teman? Nah, di sini kita akan bahas lebih dalam ya teman-teman tentang what is qubit. Nah, secara bisa kita katakan secara sedikit ya, tapi mohon nanti setelah menengok video ini teman-teman harus lebih jauh lagi membaca tentang apa sih itu qubit dengan cara nanti teman-teman lebih mendalam lagi tentang belajar konsep dasarnya ya, yaitu mekanika kuantum sebenarnya teman-teman. Oke, let's start, kita mulai teman-teman. Oke, yang pertama kita teman-teman harus ngerti dulu apa sih itu bit ya pertama kali. Jadi apa sih itu bit gitu. Jadi bit ini sebenarnya singkatan dari bisa kita katakan antara lain teman-teman yaitu binary digit. Tulisannya seperti ini teman-teman. Nah, tulisannya adalah binary digit. Jadi ini merupakan sebuah unit informasi terkecil ya dalam sistem komputasi digital kita ini teman-teman. Jadi kayak secara sederhananya bisa kita simpulkan bahwasanya bit ini hanya dapat memiliki sebuah dua nilai ya atau dua state nilai. Yaitu bisa kita katakan antara 0 dan 1 seperti ini. Jadi dalam konteks komputer sebenarnya bit ini digunakan nanti untuk lebih mengarah ngerepresentasiin teman-teman dalam keadaan logis seperti 0 dan 1 yaitu on dan off, true atau false atau yes or no gitu teman-teman. Namun bisa kita lihat jika kita melihat lebih dalam, bit itu sebenarnya bukan hanya sekedar angka 0 dan angka 1 ya. Ya sebenarnya dia bisa kita katakan juga dia kayak seperti dalam tanda kutip representasi ya. Representasi keadaan fisik di dalam sebuah perangkat keras komputer. Karena dia ini lebih mengarah kayak seperti tegangan listrik ya. Tegangan listrik rendah yaitu bisa katakan 0 dan tegangan listrik tinggi untuk si satunya nanti teman-teman. Jadi bisa kita katakan konsep dasar si bit ini kenapa bisa kita katakan penting banget gitu. Why? Kenapa why si bit ini penting banget gitu teman-teman kan pertanyaannya juga. Karena komputer ini sebenarnya pada dasarnya itu adalah sebuah mesin ya. Ya bisa kita katakan mesin yang bekerja berdasarkan apa? Berdasarkan logika biner tadi teman-teman. Jadi semua data, baik itu teks, gambar, suara, video, atau instruksi-instruksi, program, atau kode, atau apapun yang kita lakukan di komputer itu, sebenarnya direpresentasikan dalam deretan bit itu tadi, teman-teman. Karena bisa kita katakan kenapa, yaitu pertama satu, teman-teman, universalitasnya, teman-teman. Nah, karena sistem bit ini sangat sederhana, jadi dia ini mudah banget gitu diimplementasikan dalam perangkat keras gitu teman-teman. Dan kemudian antara lain bisa kita katakan di sini adalah efisiensinya teman-teman seperti ini. Jadi dengan hanya dua kemungkinan nilai antara 0 dan 1 tadi, si komputer sebenarnya teman-teman dapatlah memproses sebuah informasi itu dengan cepat dan juga handal teman-teman ya. Habis itu dia ini bisa kita katakan kita bisa katakan di sini keseragaman seperti ini teman-teman. Nah, jadi nanti semua jenis-jenis nanti apapun data itu nanti dapat dikonversikan menjadi sebuah format biner, teman-teman. Nah, sehingga nantinya si komputer ini bisa kita katakan dapatlah memahami dan memproses semuanya secara konsisten gitu, teman-teman. Nah, gitu.
Jadi why, how gitu. Pertanyaannya lanjut lagi, how atau bagaimana sih si bit ini bekerja gitu teman-teman. Bekerja seperti ini. Oke, kita bisa andaikan kayak seperti analogi dalam artian di sini lampu lah teman-teman. Seperti ini. Andaikan ini sebuah lampu teman-teman. Jadi kayak kita adalah sebuah lampu yang bisa kita katakan di sini menyala atau hidup gitu teman-teman. Menyala atau hidup atau mati off gitu teman-teman. Jadi kita bisa mengatakan lah bahwasanya lampu ini mewakili bit itu tadi teman-teman. Jadi bisa kita katakan jika kayak misalnya lampu ini dalam konteks keadaan hidup gitu teman-teman. Ya bisa kita katakan di sini lampu itu adalah 1 teman-teman. Ketika lampu tersebut adalah bisa kita katakan mati teman-teman, yaitu dia adalah 0. Jadi gitu teman-teman. Jadi andaikan aja lah, misalnya di sini kan ini hanya 1 lampu gitu. Bayangkan aja kayak misalnya ada berapa ya? Bisa kita katakan 8 lampu lah. Yang bisa kita susun misalnya andaikan di sini ada susunan lampu ya. Susunan lampu sebanyak misalnya andaikan ada 3 atau 8 gitu teman-teman, atau 7 dan seterusnya gitu. Kita deretkan dalam satu baris gitu. Jadi nanti setiap lampu ini bisa mewakili dalam keadaan 1 bit gitu. Dengan adanya 8 atau bisa kita lihat di sini 3 teman-teman, kita bisa membuat kombinasi yang berbeda-beda. Misalnya nih, contoh misalnya di sini hidup, di sini hidup. Jadi memungkinkan di sini ada kombinasi yaitu 1, 0 dan 1 gitu teman-teman kan. Gitu. Atau bisa kita katakan semua mati. Misalnya seperti ini teman-teman. Ini semua mati. Berarti kita katakan nanti dalam hitungan desimalnya nilainya 0 gitu. Nah, misalnya kita hidupkan misalnya salah satunya di sini warna biru gitu, hidup gitu. Ya, bahwasanya di sini mengatakan bahwa di sini nilainya desimalnya hidup gitu, yaitu 1 gitu teman-teman. Habis itu kita misalnya hidupkan lagi. Nanti akan merepresentasikan misalnya angkanya nilainya 2 gitu dalam desimal. Dan seterusnya, jika sampai lampu menyala, misalnya menyala semua lah gitu, 1, 1, 1, 1, hingga mencapai misalnya nilainya 1255 atau misalnya 300 dan seterusnya gitu. Jadi dari sini kita bisa melihat teman-teman bahwasanya dengan menambah jumlah lampu bit itu kita dapat meningkatkan lah jumlah kombinasi yang mungkin gitu dengan 8 lampu misalnya, atau bisa kita katakan 8 bit gitu teman-teman. Dapat merepresentasikan angka berapa, yaitu 256 kombinasi gitu jika misalnya lampunya 8, karena kan bisa kita katakan 2 dipangkatkan 8 yaitu adalah 256 kan gitu teman-teman. Jadi kita bisa dapat 256 kombinasi gitu teman-teman. Seperti itu. Jadi pertanyaannya lagi, apakah ada hubungan gitu teman-teman? Pertanyaannya lagi, apakah ada hubungan seperti ini antara bit dan byte seperti ini teman-teman? Gitu kan? Adakah bisa kita katakan hubungan antara si bit dan byte-nya ini tadi? 1 bit itu teman-teman, sebenarnya 1 bit sendiri itu sebenarnya tidak cukup ya untuk merepresentasikan sebuah data yang bisa kita katakan kompleks. 1 bit teman-teman. Oleh karena itu, biasanya bit itu dikelompokkan menjadi unit yang lebih besar, yang bisa kita katakan namanya byte, teman-teman. Jadi 1 byte itu biasanya terdiri dari 8 bit. Ini adalah bisa kita katakan unit dasar penyimpanan data dalam komputer yang modern sekarang, teman-teman. Jadi menggunakan kayak analogi kayak lampu tadi lah, bisa kita katakan 1 byte itu adalah bisa kita katakan 1 baris yang terdiri dari berapa? Yaitu 8 lampu tadi, teman-teman. Dengan 1 byte, kita bisa merepresentasikan sebuah karakter-karakter tunggal. Misalnya mungkin dalam karakter huruf A, angka 7, dan sebagainya. Inilah merupakan dasar banget teman-teman dari pengkodian karakter seperti apa, Unicode atau ASCII tadi, atau American Standard Unicode tadi teman-teman ya. Gitu. Habis itu sebenarnya teman-teman, di luar level byte itu sebenarnya bit ini juga digunakan membentuk struktur data yang lebih kompleks lagi. Seperti apa? Yaitu bisa kita katakan pertama word teman-teman. Ini adalah bisa kita katakan nanti sekumpulan dari byte yang digunakan untuk apa? Merepresentasikan bilangan-bilangan bulat atau instruksi-instruksi nantinya di dalam sebuah CPU atau prosesor namanya teman-teman. Habis itu ada juga yaitu floating point numbers seperti ini. Jadi bisa kita katakan juga representasi bilangan desimal ini menggunakan beberapa bit ya untuk bagian-bagian eksponen dan juga mantisa namanya teman-teman. Dan juga apalagi yaitu gambar dan video seperti ini teman-teman. Jadi setiap pixel dalam gambar yang digital itu teman-teman sebenarnya direpresentasikan oleh beberapa bit untuk misalnya warna merah, hijau, dan warna misalnya biru lah, RGB kan, red, green, blue teman-teman. Habis itu apalagi yaitu instruksi teman-teman. Instruksi dari program seperti ini.
Nah, bisa kita katakan instruksi dari si program. Jadi, setiap operasi yang dilakukan oleh si prosesor atau CPU itu sebenarnya direpresentasikan oleh urutan-urutan si bit tertentu itu tadi. Jadi bisa kita katakan semua itu tadi merupakan tujuan lah. Bisa proof lah teman-teman bahwasanya si bit ini memang sebuah fondasi banget gitu, fondasi dasar banget dari segala sesuatu yang terjadi pada apa, yaitu si komputer tadi teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi bisa kita katakan bit ini adalah kayak bisa kita katakan prinsip minimalisme lah dalam sebuah teknologi tadi. Hanya dengan dua nilai kita kan dapat menciptakan sistem yang lebih kompleks itu tadi teman-teman. Jadi bisa kita simpulkan kembali lagi ya, bahwasanya bit ini adalah inti dari semua teknologi digital. Nah, jadi iya inilah, si bit inilah adalah sebuah unit terkecil banget yang membentuk segala apa sesuatu yang kita lihat dan kita gunakan yang kamu lihat ini juga video saya ini teman-teman di komputer tadi. Jadi dengan kalian memahami konsep dari bit ini ya kita bisa mulailah lebih jauh bagaimana sih si data ini disimpan di dalam komputer, diproses atau dikomunikasikan oleh sistem komputer lainnya gitu teman-teman. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke dalam maksud dari apa sih qubit itu tadi teman-teman. Nah, jadi kan dalam video sebelumnya yang kita nengok di chip punyanya Majorana One itu kan ada dikenal dengan kata qubit tadi. Jadi sebenarnya qubit ini apa sih gitu? Qubit ini sebenarnya adalah singkatan ya teman-teman, yaitu adalah quantum bit namanya teman-teman. Jadi ini sebenarnya adalah salah satu unit dasar ya, informasi dalam apa komputasi kuantum teman-teman. Jadi ini sebenarnya konsepnya udah berbeda banget dari bit klasik yang hanya kan memiliki dua state nilai tadi kan seperti apa yaitu bisa kita katakan di sini 0 dan 1 gitu. Sebenarnya qubit ini lebih kita katakan dia dapat berada dalam suatu keadaan teman-teman. Suatu keadaan namanya superposisi di sini. Yaitu kayak kombinasi dari 0 dan 1 ya secara bersamaan gitu. Namun bisa kita katakan teman-teman, konsep lebih dari sekedar 0 dan 1 ini, qubit ini juga melibatkan prinsip-prinsip mekanika kuantum ya, seperti namanya superposition, entanglement, dan juga namanya interferensi. Nanti kalian harus lebih dalam lagi teman-teman membahasnya, yaitu nanti kalian belajar di fokus mekanika kuantum teman-teman. Yang membuatnya sebenarnya si qubit ini menjadi jauh lebih kompleks dan juga kuat ya dibandingkan apa yaitu bit klasik dari komputer pada umumnya gitu teman-teman. Gitu. Jadi bisa kita katakan kenapa sih lagi marak-maraknya dan juga bisa kita katakan kenapa quantum bit ini is important lah kita bilang atau bisa kita katakan penting banget gitu. Karena bisa kita bilang teman-teman, komputer klasik itu kan menggunakan bit ya tadi yang bisa kita katakan tadi pada part sebelumnya untuk merepresentasikan sebuah data dan menjalankan operasi-operasi logisnya. Namun, ya bisa kita katakan bit itu tadi sebenarnya ada batasan teman-teman pada apa yang bisa dia capai sendiri gitu. Dengan komputasi klasik terutama apa ketika kita menangani masalah yang sangat kompleks banget seperti apa kayak simulasi molekul, teman-teman, optimasi yang besar-besaran, atau kriptografi yang lebih lanjut gitu, teman-teman. Jadi bisa kita katakan qubit ini memungkinkan si komputer kuantum nanti, teman-teman, untuk apa? Yaitu bisa kita katakan menyimpan, teman-teman. Menyimpan dan memproses, seperti ini. Memproses. Dia nanti akan bisa menyimpan dan memproses sebuah informasi dalam jumlah jauh lebih besar lagi gitu. Dan juga dia akan bisa menyelesaikan teman-teman. Seperti ini. Menyelesaikan. Menyelesaikan apa? Yaitu masalah-masalah tertentu tentang apa? Masalah-masalah tertentu yang bisa kita katakan rumit lah. Secara apa? Eksponensial. Eksponensial lebih cepat gitu daripada apa komputer klasik tadi teman-teman. Habis itu ya di sini bisa kita katakan membuka celah ya, membuka celah. Celah apa? Celah keamanan, bukan. Membuka celah pada inovasi baru, teman-teman. Di bidang apa? Ilmu pengetahuan seperti teknologi dan juga mungkin pada industri-industri pada mungkin masa mendatang gitu, teman-teman. Oke, pertanyaannya lagi, teman-teman. Bagaimana si qubit ini bisa kita katakan bekerja ya? Seperti ini, teman-teman. Bekerja. Jadi untuk memahami kalian secara singkat daripada qubit ini bekerja, teman-teman, kita buat analogi aja lagi nih. Misalnya, andaikan kita bisa kita katakan di sini koin lah, teman-teman. Kita bisa kita katakan misalnya di sini koin gitu. Koin ini kita lempar lah gitu, teman-teman. Kita lempar ke udara gitu. Jadi saat berada di udara kan, yaitu sebenarnya si koin ini kan tidak berada dalam keadaan
bisa kita katakan misalnya lah, ada kepala dan ekor misalnya. Nah, ada kepala dan ekor. Bisa kita simpulkan dulu, kita buat dulu. Kepala ini misalnya kita buat 0, teman-teman. Sama dengan misalnya 0. Habis itu ekor ini misalnya 1. Oke, kita udah mengerti. Kita ulangi lagi, teman-teman. Jadi, kayak kita ngelempar koin yang dilempar kayak misalnya ke udara gitu. Nah, saat koin itu tadi berputar, berada di udara, sebenarnya dia itu kan tidak benar-benar berada di dalam keadaan apa? Yaitu 0 dan 1, kepala atau ekor gitu. Jadi sebaliknya itu dia berada di dalam keadaan antara apa? Kombinasi dari apa? Yaitu kepala dan ekor tadi kan, gitu. Nah, secara apa? Secara bersamaan gitu. Nah, ini mirip lah dengan konsep apa? Yaitu bisa kita katakan superposisi tadi dalam bisa kita katakan qubit, teman-teman, atau quantum bit tadi. Jadi saat nanti si koin ini mendarat, teman-teman, barulah bisa kita katakan nanti dia pas jatuh, baru tahu kita dia itu apakah bisa kita katakan kepala atau ekor gitu. Nah, 0 atau 1. Jadi dalam konteks qubit, saat kita mengukur nanti qubitnya, teman-teman, ya itu dalam tanda kutip dia kayak runtuh ke salah satu dari dua keadaan tadi, antara 0 dan 1. Namun, selama sebelum kita ukur, qubit ini bisa kita katakan berada dalam superposisi tadi, teman-teman. Superposisi antara bisa kita katakan kepala atau ekor lah, atau bisa kita katakan 0 dan 1 tadi, teman-teman. Sebenarnya superposisi ini, teman-teman, atau superposition sebenarnya lebih dari sekedar 0 dan 1, teman-teman ya. Karena bisa kita katakan superposition ya, tulisannya kayak ini, superposisi seperti ini. Jadi superposition itu sebenarnya lebih dari sekedar kayak 0 dan 1 atau kepala dan ekor tadi. Karena superposisi ini adalah salah satu konsep yang penting banget dalam komputasi kuantum. Jadi dalam komputasi klasik, bit ini kan hanya bernilai ke istilahnya 0 dan 1 tadi ya, yang udah kita ketahui. Namun di dalam qubit ini atau quantum bit ini dia berada dalam kombinasi yang bersifat linear, teman-teman. Dari dua keadaan tersebut yang bisa kita notasikan dalam notasi Dirac namanya, teman-teman. Bisa kita buat di sini antara lain cat, teman-teman. Cat, habis itu antara alpha, di sini 0, seperti ini keadaan 0, ditambah beta, yaitu bisa kita katakan 1, seperti ini, teman-teman. Oke, nah ini adalah notasinya, teman-teman. Yang dimana 0 dan 1 tadi, tulisannya ini, teman-teman. 0 dan 1 ini bisa kita katakan adalah keadaan dasar. Ya, bisa kita katakan mirip antara 0 dan 1 tadi lah. Dalam komputer klasik tadi, teman-teman, dalam bit klasik. Jadi A dan alpha dan beta ini bisa kita tengok di sini. Ini tulisannya, teman-teman, yang ini adalah sebuah amplitudo ya, amplitudo probabilitas yang nantinya akan menentukan gitu qubit menjadi 0 atau 1 saat nantinya diukur gitu, teman-teman. Jadi bisa kita katakan amplitudo ini nanti adalah bilangan yang kompleks ya. Dan mereka nanti harus mematuhi atau memenuhi sebuah kondisi normalisasi. Bisa kita katakan dalam rumusnya seperti ini, teman-teman. Yaitu adalah apa? 2 ditambahkan, habis itu beta, beta seperti ini. Beta 2 sama dengan yaitu 1, teman-teman. Nah, artinya probabilitas total bahwasanya qubit ini akan menjadi 0 atau 1 adalah itu bisa kita katakan 100%, teman-teman. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa menjadi 1, teman-teman? Nah, mari kita ke istilahnya kita lebih dalam lagi, teman-teman ya. Jadi, bisa kita ulangi lagi tadi, teman-teman, persamaannya tadi, ini adalah notasi yang bisa kita katakan notasi Dirac ya. Nah, tulisannya kayak gini, ini adalah cat namanya, teman-teman. Nah, ini merupakan sebuah vektor keadaan gitu, atau state vector namanya, di dalam namanya ruang Hilbert nanti. Nah, dalam konteks ini, si cat ini, dia ini merepresentasikan sebuah keadaan ya, keadaan atau state kuantum dari sebuah sistem atau dari suatu sistem. Dan kemudian di sini ada namanya, di sini tulis basisnya, teman-teman kan. Basis state-nya. Nah, dari si qubitnya. Nah, di sini keadaan 0 dan ini keadaan 1. Nah, bisa kita isi, teman-teman. Nah, bisa kita isi di sini antara lain 0 tadi, 0 dan ditambah sama beta yaitu 1 seperti ini, teman-teman. Nah, jadi bisa kita ketahui bahwasanya keadaan kuantum dari si state ini, tiket ini, teman-teman, adalah sebuah superposisi linear. Dari apa? Dari dua keadaan dasarnya, yaitu antara 0 dan 1. Jadi koefisien antara alfa dan beta ini adalah sebuah amplitudo probabilitas yang menentukan gitu. Seberapa besar sih kontribusi masing-masing keadaan dasarnya? 0,
dan 1 tadi, teman-teman. Terhadap apa? Keadaan total si cat ini tadi, teman-teman. Nah, gitu. Jadi, bisa kita katakan contoh lebih spesifiknya, dia bisa dikatakan seperti ini, teman-teman. Misalnya, bisa kita katakan cat-nya ini, teman-teman, adalah sama dengan, yaitu 1 akar dari 2 dari 0, seperti ini, teman-teman. Habis itu, misalnya lah, kita buat 1 akar 2, habis itu 1, seperti ini, teman-teman. Nah, jadi di sini kita bisa mengetahui kan, bahwasanya si alfa ini tadi, bentuknya alfa seperti ini tadi, teman-teman, adalah 1 dibagi akar 2 ya. Nah, seperti ini. Dan betanya juga kita ketahui tadi 1 akar 2 juga, teman-teman. Nah, seperti ini. 1 akar 2 dan alfanya 1 akar 2. Jadi, probabilitas untuk mendapatkan si state si 0 ini gimana? Yaitu kita bisa buat di sini. Alfa pangkat 2 sama dengan, yaitu bisa kita katakan 1 diakarkan pangkat 2, habis itu 1 dibagi akar 2 di pangkat 2 sama dengan ya berapa? Yaitu setengah, teman-teman. Seperti ini. Nah, begitu juga sama si beta tadi, teman-teman. Nah, beta itu sama tadi. Nah, sama dengan, yaitu seperti ini. 1 diakarkan 2, habis itu dipangkatkan 2 sama dengan berapa? Yaitu 1,5, teman-teman. Nah, 1,5. Jadi, bisa kita katakan, kita nanti akan mengukur si qubit ini, teman-teman. Jikalau misalnya hasilnya 1, alfanya itu adalah 1 per akar 2 ditambah 1 per akar 2 dari step 1 dan 0 ini sama tadi, teman-teman, adalah berapa? Ya, kita dapat peluang bahwasanya 50 untuk mendapatkan si step 0-nya, dan bisa kita katakan 50 untuk mendapatkan satunya tadi. Nah, jadi secara keseluruhan, persamaan yang kita berikan tadi menggambarkanlah bahwasanya si qubit tadi dapat berada di superposisi dalam 2 keadaan sadar, teman-teman. Nah, jadi dalam 2 keadaan sadar. Jadi dengan amplitudo probabilitas antara alfa dan beta yang kita tentukan tadi untuk menentukan superposisi masing-masing keadaannya, ketika diukur nanti qubit itu akan runtuh, teman-teman, ke salah satu dari 2 keadaan dasar, yaitu antara 0 dan 1 tadi. Dengan apa? Probabilitas yang ditentukan oleh nilai kuadrat dari apa? Yaitu amplitudonya, teman-teman. Nah, contohnya seperti itu tadi, konsep dasarnya, teman-teman. Tadi sebelumnya kan kita sudah mengetahui, teman-teman, ya, konsep dasar perumusannya lah, untuk mendapatkan nilai 1 tadi, teman-teman. Jadi, bisa kita katakan, jikalau misalnya cat-nya ini tadi, teman-teman, cat-nya sama dengan notasi, ya kita buat notasi Dirac-nya tadi, alfa, habis itu yaitu 0, seperti ini, ditambahkan yaitu beta, seperti ini, 1. Oke. Jadi ini kan akan mendapatkan bisa di mana bisa kita katakan 0 dan 1 ini adalah sebuah keadaan dasarnya, dan alfa dan betanya ini adalah amplitudo probabilitas ya, yang menentukan sebuah kemungkinan qubit menjadi 0 atau 1 saat diukur. Jadi amplitudo ini sebenarnya ya bisa kita katakan, kembalikan lagi ya, itu adalah sebuah bilangan kompleks yang mereka harus nanti memenuhi kondisi normalisasinya. Jadi artinya bisa kita katakan probabilitas totalnya bahwasanya nanti qubit ini akan menjadi 0 dan 1 itu adalah 100%, teman-teman, atau terjamin gitu. Oke, habis itu setelah kita mengetahui ya bahwasanya ya superposisi itu sebenarnya lebih dari sekedar 0 dan 1. Dan kemudian, teman-teman, tadi kan kita ada singgung dengan konsep entanglement tadi, teman-teman. Nah, tulisannya seperti ini. Oke, kita besarin lagi, tulisannya seperti ini. Entanglement, seperti ini, teman-teman. Nah, ini sebenarnya sebuah kayak hubungan ya. Jadi, selain kayak tadi kita pahami dengan superposisi, sebenarnya si qubit ini atau quantum bit ini juga dapat mengalami semacam fenomena yang disebut namanya keterkaitan, atau bisa kita katakan entanglement ini tadi, teman-teman. Jadi, ketika 2 qubit nanti ini menjadi kayak terkait, keadaan salah satu qubit ini secara langsung nanti mempengaruhi lah keadaan qubit lainnya, teman-teman. Bahkan jika nanti mereka berada apa? Pada jarak yang sangat jauh. Nah, ini kembali lagi, ini bukan dengan kata konteks santet-santet ala santet-santet itu, teman-teman ya. Ini bukan. Jadi bisa kita katakan kayak mana? Kayak analoginya seperti sarung tangan lah, teman-teman. Andaikan kita buat sebuah sarung tangan di sini ya. Nah, di sini sarung tangan, dan di sini misalnya ada sarung tangan, teman-teman. Nah, seperti ini. Oke. Jadi teman-teman, bayangkan aja kita kayak memiliki satu pasang lah nih. Ini anggap aja satu pasang ya, satu pasang sarung tangan gitu. Nah,
Yang bisa kita katakan ini satu untuk tangan kanan dan juga ini satu untuk tangan kiri, kita bilang teman-teman. Nah, jika kita masukkan masing-masing sarung tangan ke dalam kotak yang berbeda gitu teman-teman. Nah, ini kita masukkanlah dalam kotak yang berbeda gitu. Dan kita kirimkan ke lokasi yang berbeda. Maka saat kayak seseorang lah ingin membuka salah satu kotak dan menemukan sarung tangan si kanannya gitu teman-teman, mereka ya langsung tahu bahwasanya kotak lainnya pasti berisi sarung tangan si kiri kan itu. Nah, itu mirip kayak konsep entanglement itu tadi atau keterkaitan teman-teman, yang dimana keadaan satu qubit tadi itu langsung memberitahu lah kayak keadaan qubit lainnya gitu. Jadi entanglement ini bisa kita katakan kayak memungkinkan si komputer kuantum tadi untuk melakukan sebuah komputasi paralel yang lebih kita katakan sangat efisien banget teman-teman. Nah, jadi merupakan suatu yang tidak mungkin dilakukan apa oleh si komputer klasik tadi teman-teman. Nah, gitu. Jadi dengan konsep entanglement ini membuat si komputer kuantum ini lebih efisien lagi teman-teman. Habis itu apalagi? Ya bisa kita katakan tadi kita ada menyinggung namanya seperti ini, interferensi teman-teman. Nah, interferensi ini apa gitu? Jadi interferensi ini sebenarnya kayak sebuah fenomena ya. Fenomena di mana qubit tadi kayak saling berinteraksi lah untuk apa memperkuat atau melemahkan sebuah hasil tertentu gitu. Nah, dalam komputasi kuantum, teman-teman, interferensi ini sebenarnya kayak digunakan lah untuk nantinya memastikan gitu, memastikan bahwasanya solusi nanti benar lah, atau bisa kita katakan yang benar itu diperkuat gitu. Sementara solusi yang nggak bagus atau lemah itu ya memang dilemahkan gitu, atau salah ya kita lemahkan gitu teman-teman. Nah, bayangkan aja kayak bisa kita katakan kayak apa ya, kayak gelombang air lah teman-teman. Andai kan kita ada dua gelombang air teman-teman, yang bisa kita katakan ketemu di dalam satu kolam gitu. Nah, di satu kolam gitu teman-teman, andaikan di satu permukaan kolam. Jadi jika puncak gelombang bertemu dengan puncak gelombang lainnya gitu, mereka kan istilahnya kan saling memperkuat kan gitu. Kayak istilahnya untuk menghasilkan interferensi yang bersifat konstruktif gitu. Namun jika puncak gelombang bertemu dengan yang lemah, bisa kita katakan yang di sini kuat gitu teman-teman. Yang di sini istilahnya lemah lah. Ya bisa kita katakan mereka ini kan akan saling melemahkan gitu, interferensi destruktif. Jadi dalam komputasi kuantum, interferensi ini digunakan nanti untuk kayak memfiltering lah dalam tanda kutip teman-teman ya. Memfiltering sebuah solution yang benar dari banyak kemungkinan gitu, atau bisa kita katakan probabilitas gitu teman-teman. Jadi bisa kita katakan seperti itu teman-teman ya, konsep dari interferensi. Jadi dari semua hal yang udah kita bahas tadi tentang quantum bit ini teman-teman, bisa kita katakan perbandingannya yang secara nampak kali apa sih? Nah gitu kan. Nah, bisa kita katakan yang pertama yaitu adalah kita buat di sini ya, bit versus qubit seperti ini. Oke, yang pertama, aspek kalau untuk sebuah nilai dari si bit ini ya otomatis 0 dan 1. Nah, sedangkan qubit ini teman-teman, kita buat seperti ini aja ya. Bit seperti ini, kita hapus dulu ya, biar lebih rapi teman-teman. Kita buat di sini bit seperti ini. Nah, kemudian di sini ada namanya qubit. Oke. Jadi untuk si qubit ini teman-teman, ini bit ini 0 dan 1. Kalau qubit ini misalnya adalah apa? Yaitu bisa kita katakan kayak superposisinya teman-teman. Superposisi dari berapa? Dari 0 dan 1 gitu. Sedangkan kalau bit ini keadaannya itu dia memiliki keadaan tetap kan, deterministik gitu teman-teman. Karena kan kalau 0, 0, 1, 1 gitu teman-teman kan. 0, 0, 1, 1 yaitu deterministik sifatnya, yaitu 0, 0, 1, 1 gitu. Pasti gitu. Sedangkan qubit ini dia berdasarkan dinamis teman-teman. Atau bisa kita bilang juga probabilistik namanya teman-teman. Probabilistik seperti ini. Nah, jadi contohnya seperti ini, probabilistik gitu. Habis itu hubungan antar bit apa? Ya 0 dan 1 ini kan saling independen gitu. Independen antara 0, 0, 1, 1 gitu. Sedangkan kalau misalnya qubit ini bisa kita katakan dia bisa terkait satu sama lain. Yang bisa kita katakan apa? Yaitu adalah entanglement atau keterkaitan tadi teman-teman. Habis itu konsep dari bit klasik itu bersifat ya karena dia ini deterministik, otomatis dia kan linear gitu. Kalau misalnya si qubit ini kan dia tadi bersifat dinamis, otomatis apa? Yaitu eksponensial, teman-teman. Qubit ini adalah unit dasar dari informasi dari komputasi kuantum tadi yang memanfaatkan apa? Prinsip-prinsip mekanika kuantum seperti posisi itu, superposisi tadi yang udah kita jelaskan pada segmen sebelum-sebelumnya tadi, teman-teman. Dan juga entanglement dan juga interferensi.
Jadi dengan kemampuan si qubit ini, bisa kita katakan, teman-teman, memungkinkan nanti komputer-komputer kuantum itu menyelesaikan sebuah masalah atau problem-problem yang sulit kali kan, atau bisa dengan tanda kutip mustahil lah, teman-teman, diselesaikan oleh komputer-komputer kita yang klasik ini, teman-teman. Seperti itu. Tugas-tugas yang bisa dilakukan oleh si, bisa kita katakan, komputer kuantum dengan yang bisa kita ketahui ya dari CPU punyanya si Microsoft yaitu Majorana One itu kan bisa dilakukan oleh dia kadang-kadang bahwasanya dalam chipnya itu tadi ada jutaan bit gitu teman-teman. Oke, kita ambil misalnya 1 juta bit teman-teman. Sebenarnya apa sih? Misalnya ada sekitar jutaan bit gitu teman-teman, atau bisa kita katakan million lah kalau dalam bahasa Inggris ya, million qubit gitu. Yang pertama otomatis teman-teman, kegunaannya baik banget untuk apa? Simulasi molekul, atau bisa kita katakan material seperti ini, teman. Karena kuantum komputer itu kan cukup cepat banget ya. Habis itu cukup cocok banget gitu untuk mensimulasikan sistem kuantum tadi. Jadi seperti kayak apa molekul dan material tadi. Jadi dengan misalnya jutaan bit tadi, ya kita bisa lah kayak mensimulasikan molekul kompleks. Misalnya apa? Kayak kita memahami lah perilaku sebuah protein gitu, enzim atau DNA pada tingkat ya lebih dalam lagi, tingkat apa? Tingkat atomik gitu teman-teman. Jadi bisa kayak semacam ada revolusi yang baik lah untuk bidang apa? Biologi dan farmasi gitu teman-teman. Habis itu mungkin dalam hubungan material baru gitu. Misalnya kita kayak menciptakan kayak apa ya? Sebuah material-material teman-teman yang lebih efisien. Habis itu mungkin superkonduktor yang tak suhu ruang gitu teman-teman, atau material-material yang lebih ringan gitu untuk industri misalnya apa ya, penerbangan gitu, atau dalam perkapalan dan selebihnya gitu teman-teman. Habis itu kegunaannya apalagi, yaitu mempercepat sebuah penemuan obat gitu teman-teman. Jadi dengan mensimulasikan interaksi antara obat dan target biologis, kita kan bisa istilahnya dengan kata lain di sini mengembangkan lah obat baru yang jauh lebih cepat dari metode-metode klasik pada umumnya gitu teman-teman. Seperti itu. Jadi bisa kita katakan ya kayak kita punya mikroskop canggih lah gitu teman-teman, yang bisa melihat setiap detail-detail kecil dari sebuah mesin molekul gitu teman-teman. Jadi dengan komputer kuantum tadi, kita tidak hanya bisa melihatnya, tapi juga bisa kan mengutak-atik kayak bagian-bagiannya untuk melihat apa sih yang akan terjadi nanti teman-teman ke depannya, atau bereaksinya gitu. Habis itu apalagi teman-teman? Ya banyak lagi, contohnya dalam hal kayak istilahnya kriptografi teman-teman. Karena algoritma kriptografi seperti kayak RSA dan lain sebagainya itu kan bergantung pada kesulitan pemfaktoran ya, bilangan besar atau memecahkan masalah matematika tertentu gitu. Jadi dengan bisa kita katakan quantum computing ini tadi atau qubit ini tadi, komputer itu bisa memecahkan inskripsi RSA tadi. Jadi algoritma namanya Shor, teman-teman, itu sebenarnya algoritma yang memang dirancang untuk komputer kuantum, teman-teman, ya, yang dapat memecahkan sebuah enkripsi si RSA dengan sangat cepat banget. Di sisi lain juga, teman-teman, komputer kuantum ini juga memang ya bisa juga digunakan apa untuk menciptakan sebuah sistem enkripsi lagi yang lebih sepenuhnya apa yaitu aman gitu. Bahkan dari serangan kuantum komputer lainnya gitu, teman-teman. Seperti itu. Habis itu apalagi? Ya lebih mengarah kayak misalnya ke dalam kecerdasan buatan gitu. Jadi kayak misalnya seperti machine learning itu kan adalah salah satu bidang yang paling menjanjikan ya untuk sekarang ini, atau untuk komputasi kuantum juga teman-teman. Jadi dengan qubit tadi kita bisa lah melatih model AI dengan jauh lebih cepat teman-teman. Misalnya apa? Melatih kayak model deep learning teman-teman dengan dataset yang misalnya cukup gede banget gitu kan. Habis itu bisa kita selesaikan dengan waktu yang cukup singkat gitu. Habis itu apa? Ya kita bisa meningkatkan akurasi dan prediksinya juga. Jadi misalnya kayak membuat model ini lebih baik lah untuk apa? Memprediksi sebuah cuaca, deteksi sebuah penyakit, atau analisis data sosial berdasarkan apa dataset yang udah kita berikan gitu. Jadi, habis itu apalagi teman-teman? Ya bisa kita katakan nanti kita kayak mengembangkan sebuah algoritma baru. Misalnya kayak kita menciptakan algoritma machine learning yang tidak mungkin diimplementasikan oleh si komputer klasik. Jadi dengan komputer kuantum kita bisa membuat gitu algoritma baru, teman-teman. Seperti itu. Jadi lebih membuka lah celah baru untuk apa? Yaitu bisa kita katakan untuk machine learning tadi, teman-teman. Habis itu apa lagi? Ya banyak, teman-teman. Contohnya kayak simulasi fisika juga, teman-teman. Tapi bisa kita katakan ya, ini patut jadi perhatian juga, teman-teman. Ini patut jadi atensi karena kembali lagi, meskipun bisa kita katakan kayak komputer kuantum atau qubit ini tadi yang bisa kita bahas sebelumnya ini menjanjikan, teman-teman. Tapi sebenarnya ada challenge-nya, teman-teman. Ada permasalahannya yang masih
apa ya, dihadapi juga. Yang pertama teman-teman, yang pertama quantum faults namanya, atau kesalahan kuantum tadi. Karena si qubit ini sebenarnya teman-teman itu sangat rentan kali terhadap gangguan dari sebuah lingkungan atau decoherence namanya teman-teman. Jadi untuk mencapai sebuah stabilitas, sebenarnya kita itu membutuhkan apa? Teknologi koreksi kesalahan kuantum yang canggih lagi gitu. Nah, habis itu apalagi teman-teman? Yaitu skalabilitasnya teman-teman. Skalabilitasnya. Seperti ini. Karena membangun quantum computer dengan bisa kita katakan besar tadi, million qubit atau jutaan qubit teman-teman, yang terhubung secara efisien adalah ya the biggest challenge lah teman-teman. Nah, gitu. Karena tantangan teknik yang besar, karena kembali lagi ke konsep utama tadi, yaitu quantum faults atau kesalahan kuantum tadi teman-teman. Habis itu apalagi, yaitu perangkat lunaknya teman-teman. Karena kita akan membutuhkan algoritma kuantum baru lagi kan, dan framework perangkat lunak yang dapat apa? Memanfaatkan si kekuatan siapa si komputer kuantum tadi teman-teman. Nah, seperti itu tadi. Jadi masih ada tantangan-tantangannya juga teman-teman. Jadi bisa kita katakan penting banget memang sebenarnya kita memahami lah komputasi kuantum itu bukanlah pengganti komputasi klasik, ya bisa kita katakan dia ini semacam kayak pelengkap baru lah teman-teman. Karena komputer klasik ini kan akan tetap relevan ya sebenarnya teman-teman untuk tugas-tugas sehari-hari gitu. Sementara bisa kita katakan quantum computer ini sebenarnya akan digunakan untuk masalah-masalah yang lebih spesifik sih sebenarnya gitu teman-teman. Nah, dan juga kompleks gitu. Nah, jadi seperti apa ya? Kayak bisa kita katakan kayak simulasi molekul, habis itu pembelajaran mesin dengan teknologi kuantum, habis itu perpecahan masalah kriptografi atau simulasi-simulasi fisika atau simulasi-simulasi yang tidak bisa dilakukan oleh komputer klasik. Jadi lebih mengarah ke scientific teman-teman, atau lebih mengarah ke ilmu gitu, ilmu-ilmu terbarukan gitu teman-teman, atau membuka celah lah tentang ilmu tadi. Kalau kritik ada, kalau misalnya ada kritik teman-teman boleh aja hantam aja kolom komentar. Dan kembali lagi, ini tambahan dari saya teman-teman. Kalian harus pelajari lagi lebih dalam apa sih tentang qubit ini. Dan sebelum jatuh lagi ke qubit teman-teman, alangkah lebih baiknya teman-teman belajar lagi konsep dasar dari mekanika kuantum teman-teman. Nah, seperti itu ya. Dan kembali lagi teman-teman, tambahan dan saya ilmunya masih sedikit, mohon maaf teman-teman kalau misalnya ada perkataan saya yang mungkin kurang pas gitu, atau masih miss lah gitu teman-teman, atau bisa kita katakan kurang jelas. Mohon maaf banget karena saya masih fakir ilmu teman-teman. Oke, kalau misalnya ada isu bisa kalian tambahkan aja di deskripsi. Dan tadi menurut saya tentang si Majorana One itu ya the best one lah teman-teman, membuka celah baru. Oke, so thank you teman-teman untuk hari ini. Thank you banyak teman-teman. So thank you untuk hari ini. Jangan sampai overfitting. Bye-bye.